sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah para pemirsa Isah TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Salam Jambi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di kajian tematik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan Al-Ustadz Abdurrahman Dhani hafizahullahu ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi Ustadz, semoga Ustadz dan juga keluarga dalam keadaan baik-baik saja dan juga dilindungi kesehatannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yaitu ambil pelajaran pada musim COVID-19 Ustadz. Ambil pelajaran pada musim pandemi COVID-19 yang ini sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya Ustadz. Nah, hampir 2 tahun melanda kita. Maka dari itu kita akan mendengarkan tausiah dari beliau tentang pelajaran-pelajaran di pandemi ini. Baik ikhwatal Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Izah TV dan juga pendengar Radio Salam Jambi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dengarkan terlebih dahulu faedah dari beliau, dan juga kami memberikan kesempatan buat Anda di sesi kedua nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di 0821 80 62 3333. Anda bisa menelpon secara langsung maupun mengirimkan pesan melalui SMS dan juga WhatsApp. Taib, tanpa berlama-lama lagi kita persilakan Ustadz Abdurrahman Dhani untuk menyampaikan tausiahnya. Ya, tafadhol. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Hayyakumullah. Alhamdulillah para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada. Ya, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah dengan izin Allah, tidaklah kecuali dengan rahmatnya, dengan taufiknya kami sampai ke sini. Terbang dari Jakarta sampai ke Jambi. Ya, wa ni'mah. Tidak lain kecuali karena Allah yang menjaga kita semua. Fa subhanallah, di musim pandemi ini kita harusnya yang punya akal, yang punya basirah, harusnya kita mentadabburi apa yang sudah lewat di musim pandemi ini. Allah mengingatkan berkali-kali dalam firman-Nya, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya, maka hendaklah kalian mengambil pelajaran wahai orang-orang yang punya akal. Semoga kalian menjadi orang yang dirahmati Allah. Kita yang punya akal, hendaknya kita ambil pelajaran di musim pandemi. Ya, Allah juga berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Udah berapa kali Allah ngingetin. Dan perlu diketahui, sebenarnya sebagaimana wasiat dari para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya sudah menasihatkan kita jauh-jauh sebelum kita, dari para pendahulu kita, yang mana isinya kalimat hikmah ini harus kita aplikasikan di musim pandemi. Ya, apa kata mereka? Inna fit tarikh ibratan wa idhatan. Sesungguhnya dalam sejarah itu ada nasihat, ada pelajaran. Ya, terkait wabah yang kita alami, sebenarnya kita harus ambil pelajaran. Kita harus lihat sejarah. Kadang sejarah itu berulang, kadang nggak berulang. Dan untuk musim pandemi COVID, ya, sebenarnya ini adalah sejarah yang berulang. Disebutkan dalam kitab Al-Mudhish Ibn al-Jauzi, juga Syekh Muqbil rahimahullah menukilkan dari Al-Mudhish juga dalam Risalah Az-Zalazil, disebutkan sekitar tahun 200 Hijriah terjadi wabah di negeri Irak, di Mesir, dan beberapa negeri Arab yang lainnya. Wabah dalam sejarah Islam ada wabah semacam selesma, seperti batuk pilek, demam, yang meninggal ratusan ribu jiwa. Ini sudah terjadi. Nah, semacam COVID. Nah, juga berulang lagi sekitar tahun 425 Hijriah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, bahwasanya tahun 425 Hijriah atau bertepatan tahun 1001 Masehi terjadi wabah yang dikenal dengan nama Al-Khawaniq. Al-Khawaniq diambil dari kata Al-Khanaq. Al-Khanaq itu seperti tercekek,
Ya, artinya apa? Orang yang kena wabah al-khawanik waktu itu lehernya seperti tercekik. Kenapa? Nggak bisa nafas. Karena dahak yang sudah menjadi seperti lem. Ya, susah nafas, udara oksigen masuk ke paru-paru susah. Ya, otak nggak dapat oksigen juga. Pembuluh darah nggak bisa nyebarkan oksigen karena nggak ada suplai oksigen, sehingga meninggal dalam waktu singkat. Satu kota, yaitu kota Baghdad di negeri Irak, waktu itu endemi. Bukan pandemi beberapa seperti negara seperti kita, hanya endemi di satu kota. Nah, meninggal dalam sebulannya 90.000 jiwa. Sejarah berulang. Ya, corona bukan perkara yang baru. Kalau sejarah berulang, biar tidak banyak makan korban, biar kita tahu solusinya, apa saja solusinya, maka belajar sejarah. Itu penting. Ternyata kitab-kitab para ulama, di antaranya yang kami konsen di sini, di antaranya kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, jilid yang keempat. Ya, juga Tibbun Nabawi yang sebenarnya disebutkan oleh ulama, dilihat Tibbun Nabawi bukanlah kitabnya Ibnu Qayyim tersendiri, tapi diambil dari Zadul Ma'ad jilid keempat, dijadikan buku tersendiri dengan judul Tibbun Nabawi. Fa subhanallah, di situ disebutkan konsep agar kita nggak terjangkit wabah. Konsep ketika ada wabah, bagaimana sikap kita terkait iman, terkait imun, terkait udara dari luar, terkait dengan penularan, sudah dibahas. Kalau kita belajar, niscaya kita akan menjadi orang yang bisa membentengi diri kita. Fa subhanallah, rahimana rahimakumullah, wabah telah berlalu. Kalau kita lihat, ya, ketika kondisi kaum muslimin jauh dari ilmu, jauh dari akidah sahihah, jauh dari tauhid, jarang menuntut ilmu, sibuk dunia. Tatkala iman lagi ngedon, dikasih cobaan sama musim pandemi, perhatikan apa yang terjadi. Dari yang terbesar terjadi kesyirikan. Ya, ketika kami berjalan, ya, mengendari motor, sedang touring nih, masya Allah, dakwah bersama teman-teman, subhanallah, didapati di pinggir jalan ada boneka patung-patung. Ternyata apa keyakinan mereka? Untuk menolak bala musibah dari pandemi COVID. Ya Allah, ini sudah syirik. Tibbun Nabawi tidak ngomong masalah obat fisik saja, tapi obat hati, termasuk tauhid, ya, akidah sahihah. Kenapa? Karena kalau hati rusak, akidah rusak, iman ngedon, saat itu fisik juga down. Ya, nah makanya Nabi SAW bersabda, ya, kata Nabi SAW, ya, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Seorang mukmin yang kuat, ya, dia lebih dicinta di sisi Allah, ya, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya. Kenapa? Maksud asal dasar dari hadis ini adalah kuat iman. Ketika iman kuat, tawakal kuat, itu lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah, takut-takutan, panik berlebihan, takut berlebihan. Subhanallah. Dan iman kuat juga didukung fisik yang kuat. Tapi kalau fisik kuat, imannya lemah, fisik akan juga ikut lemah. Ya, makanya intinya nih, hati kita perlu dikuatkan. Makanya Ibnu Qayyim sudah mengatakan, menasihati. Fa ba'dun nas, kata beliau, sebagian manusia, ya, sebagian manusia imannya kuat, tawakalnya kuat. Falamma qawwa tawakkulahum, tatkala tawakulnya dia kuat, maka saat itu apa? Fa innahu yadfa'al adwa. Tawakal yang kuat saat itu bisa menolak penyakit menular dan wabah. Coba ajib. Ibnu Qayyim sebutkan. Tetapi tawakal ada syaratnya. Ya, orang yang tawakalnya kuat itu bisa menolak wabah, penyakit menular. Tapi tawakal harus benar, syaratnya benar. Syarat tawakal yang pertama adalah i'timad Allah. Hati kita ini sandarin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hati kita disandarin sama vaksin, disandarin sama dokter, disandarin sama herbalis. Hati kita disandarin kepada terapis, hati kita disandarin kepada masker, hati kita disandarin sama jaga jarak, hati kita disandarin sama habatus sauda, sama kustul hindi, minyak kayu putih. Tidak, hati sandarin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Perlu diketahui hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, tatkala Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang wabah taun. Ya. Kemudian Nabi sebutkan wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bahwasanya Allah jadikan dia wabah ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketahuilah wabah pandemi ini
adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, rahmat bagi kita. Nah, dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gak mungkin Allah ingin membinasakan kita, mencelakakan kita. Allah Rahman Rahim. Allah ingin dengan wabah ini menghapus dosa kita. Ya, baik yang mendahului kita, yang wafat, ya, semoga Allah terima mereka dan Allah hapuskan dosanya. Yang kita masih hidup, ambil pelajaran, kita harus gesit dan terus semangat untuk ibadah. Kalau diambil satu saat, kita sudah, alhamdulillah, semoga diselamatkan dengan rahmat Allah, bifadli wa rahmatih, bisa selamat alam kubur, kemudian selamat di padang mahsyar hingga masuk ke jannahnya. Ini penting, tauhid. Yang kedua, kalau kita lihat, subhanallah, ya. Kemudian syarat tawakal yang ketiga sebelumnya adalah al-ittikhad bil asbab, ngambil sebab. Itu penting. Kalau ada orang tawakal tapi tidak ngambil sebab, ini namanya bukan tawakal. Dalam bahasa Arab namanya tawakul, pasrah tapi nggak ngambil sebab. Ini tawakalnya orang cacat. Ya, di musim pandemi hati kita sadarin sama Allah, beriman dengan nama dan sifat Allah, dan kemudian ngambil sebab. Itu penting. Ngambil sebab apa? Silahkan Anda mau ngambil sebab pakai masker, mau ngambil sebab jaga jarak, mau ngambil sebab dengan pola makan, mengambil sebab dengan Masya Allah konsumsi herbal, mengambil sebab dengan Masya Allah yang Anda kira-kira itu sebab. Itu termasuk apa? Langkah Anda beriman dengan apa? Hikmah yang Allah ciptakan. Kalau ada sehat, Allah ciptakan sakit. Orang biar tetap sehat, ada sebab. Orang sehat kemudian sakit, juga ada sebab. Orang sakit ingin sembuh, juga ada sebab. Barang siapa yang menolak sebab, sesungguhnya dia telah apa? Mencela hikmah Allah. Allah ciptakan segala sesuatu dengan sebab. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Ya, maka berobat pada dokter itu sebab. Berobat kepada terapis itu sebab. Berobat dengan herbal itu sebab. Berobat dengan obat kimia itu sebab. Pakai masker itu sebab. Itu semua sebab apa? Sebab duniawi. Tapi ajibnya, ya, ketika di jalan-jalan dipasang, wajib pakai masker, kalau enggak akan kami denda. Nah, sekali lagi, ya, itu semua hanya sebab duniawi, dan enggak menjamin kita selamat dari wabah. Hanya sebab hati sama Allah, sandarin sama Allah. Enggak ada penyakit menular, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakini. Dan subhanallah, sebab duniawi ini kita sering tertipu dengannya. Kadang dengan sebab duniawi, kita ini Masya Allah sangat strength banget, ya. Masuk mall harus pakai vaksin, ya, misalkan. Kemudian harus pakai masker. Bahkan sebagian menjadikan masker 10 lapis. Subhanallah. Ya, sebagian subhanallah sampai keluar pakai baju APD ke pasar. Oh, ini subhanallah, ini berlebihan. Hulu dalam mengambil sebab. Berlebihan ngambil sebab. Ya, dalam mengambil sebab ada orang yang berlebihan ngambil sebab. Saking takutnya, saking paniknya. Sebaliknya ada yang ekstrem kiri, ini ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri sama sekali nggak ngambil sebab. Bahkan nggak percaya sama wabah pandemi COVID. Buktinya banyak yang meninggal karena kena COVID. Kita di tengah-tengah aja. Ya, COVID itu ada, tapi ini loh, ada tata caranya. Ini loh, simple ternyata. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Ada caranya. Nah, subhanallah, kalau kita lihat sebab duniawi, sering kita ini subhanallah, kita ini kadang strength, ketakutan berlebihan. Ada sebab yang lebih penting dari sebab duniawi, sebab ukhrawi yang mereka lupakan. Pertama, Allah turunkan wabah sebagaimana disebutkan Al-Hafidh, ya, sebabnya taun disebutkan Al-Hafidh adalah dhuhurul fahisha wa fasyu az-zina. Sebabnya wabah taun yang muncul pada waktu itu kenapa? Karena banyaknya perbuatan zina dan perbuatan keji merajalela. Di zaman kita, zina jangan tanya lagi. Ya, zina di luar rumah, di dalam rumah terjadi, ya. Wanita berpakaian tapi telanjang sudah merajalela. Di zaman Nabi, orang yang zina, wanitanya menutup aurat. Ya, dengan orang yang hidup di zaman itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang imannya, Masya Allah, mereka hidup di zaman Nabi, dekat dengan Nabi. Ya. Zaman sekarang iman kita lemah dihadapkan dengan yang lebih parah di masa silam. Berpakaian tapi telanjang. Pakai pakaian you can see, I can see you. Ya, pakai pakaian ketat, pakai pakaian transparan dan lain sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahimahumullah, ya wajar Allah turunkan wabah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum.
Ya, tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali apa? Karena dosa kita. Allah turunkan wabah pandemi ya karena dosa kita. Ya, bukan semata-mata karena dikatakan COVID karena sebabnya orang banyak makan kelelawar, makan ular, ya, dan lain sebagainya. Atau ini ada virus uji coba ya yang dibikin dari negara tertentu untuk menghancurkan ekonomi dunia, misalkan. Udah, khalu itu semua, tinggalkan itu semua. Apapun sebabnya yang jelas ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya karena dosa kita, baik melalui perantara mereka yang makan binatang seperti itu atau perantara ini virus dibikin-bikin manusia, yang jelas ini dari Allah untuk apa? Menghapus dosa kita dan untuk ngingetin kita. Ya, ini semua karena dosa kita. Nah, semua karena dosa kita. Nggak usah dipikir, wah ini karena makarnya orang-orang negeri seberang. Ini karena, udah nggak usah dipikir. Seperti kasus tsunami, ya, kita hanya tadabburi coba. Ketika terjadi tsunami, ditanya apa sebabnya tsunami. Mereka menjawab, ya, teorinya ini adalah gempa bumi tektonik, ya, pergeseran lapisan bumi di bawah. Kemudian air laut masuk, kemudian air laut akan kembali dengan gelombang yang sangat tinggi menghantam manusia. Ya, sudah sampai di sini. Kenapa nggak dipikir sebab ukhrawi? Siapa yang geser lapisan bumi? Ya. Bukankah Allah yang menggeser lapisan bumi? Jangan berhenti sampai di sini. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Enggak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah sendiri yang tahu pasukannya. Berapa pasukan yang menggeser lapisan bumi? Allah yang tahu. Termasuk musim pandemi, jangan dipikir dunia terus. Ini karena ingin bikin virus bikinan, ini karena orang makan hewan gini. Intinya karena dosa kita. Ya, siapa yang menciptakan virus? Virus corona siapa yang nyipta? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah yang nyipta, kembali kepada penciptanya virus. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Makanya rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang paling penting ini. Obat musim pandemi Covid nih, ya, di antaranya apa? Angkat dosa-dosa dari diri kita. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ukhrawi yang dilupakan, bukan masker terus, bukan jaga jarak terus. Ini jaga jarak, Masya Allah, sampai 10 meter. Masker 10 lapis. Vaksin semua disuntik semua. Kiri kanan, pahanya, ya, perutnya disuntik vaksin. Tapi nggak tobat dari dosa. Lisannya nggak dijaga. Nah, matanya nggak dijaga. Nah, kemaluannya, nas'alullah alafiyah. Na'udzubillah. Yang kita lihat di dunia nyata kayak apa. Nah, fa'ini rahimahumullah. Makanya apa? Allah juga berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak akan merubah kondisi suatu kaum. Sampai kapan? Sampai kaum merubah kondisi mereka sendiri. Sekarang kondisi kita sebelumnya apa? Kondisi kita baik-baik. Ketika kondisi kita oke, kemudian kita berbuat maksiat, ya, kemudian ada saudara kita berbuat zina, umat manusia semakin jauh dari agama, banyak yang murtad, kufur nikmat, banyak yang munafik, ya, banyak yang zina. Kemudian dari kondisi kita yang tentram, Allah kasih kita wabah. Dan wabah ini nggak diangkat sampai kapan? Sampai kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa kita juga habis. Nah, Allah angkat wabah ini ketika kapan? Kita merubah diri kita karena maksiat kita tadi wabah ada. Maka rubah diri kita. Ya, kalau kita nggak dikasih cobaan, kita akan menjadi orang yang sombong dan lupa dengan nikmat Allah. Ketika Allah kasih kita bala, cobaan, musibah, itu hikmahnya biar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan nikmatnya. Saat itu kita dilarang silaturahmi dengan PPKM PSBB. Kita nggak boleh wisata keluar enak sembarangan, nggak boleh kumpul-kumpul. Yang sebelumnya boleh. Biar kita sadar, kita diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang seperti ini akan Allah angkat tatkala kapan? Kita bertobat kembali kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan rubah kondisi kita yang kena wabah sekarang dengan kondisi yang aman, tentram, tatkala kapan? Kita rubah diri kita dari maksiat. Ya, sehingga Allah turunkan wabah tadi. Kalau sudah dirubah, Allah angkat. Nah, dan sekali lagi Nabi juga bersabda, ya. Nabi juga bersabda, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi, ya, wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi apa?
Senantiasa seorang mukmin dan mukminah akan dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa taala. Pada dirinya, hartanya, anaknya dikasih cobaan. Sampai kapan cobaan itu? Sampai kita berjumpa sama Allah. Sehingga apa? Kita menghadap Allah tanpa dosa. Termasuk wabah. Dengan wabah ini saudara kita meninggal. Ya, ada yang kerabat dekatnya meninggal, orang tuanya meninggal. Ya, harta jadi sedikit karena musim pandemi. Ya, sampai kapan kasih cobaan? Sampai dia berjumpa dengan Allah dan dia nggak ada dosa. Itu hikmah, menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa bikin poster, ya, yang nggak pakai masker akan kami denda. Ya, itu duniawi. Tambahi lagi, yang nggak tobat kepada Allah dan masih berbuat maksiat akan kami denda. Kan asyik kalau seperti itu. Nah, biar manusia sadar. Ya, jangan dipikir sebab duniawi terus, sebab ukhrawi dipikir. Fa ini rahimakumullah jami'an. Terkait dengan awal tauhid, ini perlu ditingkatin. Banyak terjadi kesyirikan di musim pandemi. Ya. Kemudian yang kedua, banyak terjadi akhlak yang buruk di musim pandemi. Ketika musim pandemi, bagaimana muamalah dia sama Allah. Musim pandemi mencela musim wabah, mencela musim pandemi. Kemudian mencela takdir. Ini nggak boleh. Sebagaimana dalam hadits Al-Qudsi, Nabi telah bersabda dalam hadits Al-Qudsi ini bahwa Allah merasa tersakiti dengan mereka-mereka yang mencela musim. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yu'dhini binu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibul lail wan nahar. Telah menyakiti diriku, kata Allah, anak Adam, yang dia mencela musim, ad-dahr, waktu, masa, musim. Ya, dan aku adalah yang menciptakan musim. Ya, dan aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Fa mencela wabah, yang wabah ini ada musimnya, itu berarti telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menciptakan musim ini. Dan berarti dia telah mencela penciptanya. Farahmanakumullah, wabah Allah yang menciptakan. Ya, wabah itu Allah menciptakan. Maka apa? Kita kembali kepada pencipta COVID ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang kekal, enggak pernah mati selamanya. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur, Allah juga enggak mati. Allah kekal. Maka bertawakal kepada Allah. Ya, adapun COVID akan ada saatnya diangkat dan dimatikan oleh Allah. Adapun manusia dengan segala profesinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita sadari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu sebenarnya jauh-jauh sangat sempurna dibanding wabah COVID. COVID kenapa dinamakan COVID? COVID dipanggil virus corona ya karena dia punya kron, ya, bulat tapi punya seperti mahkota. Nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya sistem kekebalan tubuh, nggak punya peredaran darah, nggak punya kaki, nggak punya tangan, ya. Dan sedangkan manusia, Allah sudah bersumpah dalam surat At-Tin, wattini wazaitun. Allah bersumpah dengan makhluknya. Yang kemudian di akhir ayat, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Apa kita nggak pede dengan ayat ini yang Allah bersumpah dengannya? Dari ciptaan Allah berupa manusia seperti kita. Nah, dibanding wabah COVID, ini apa? Biar iman kita itu naik, tawakal kita naik, kita harus pede dong. Nah, subhanallah, ulama ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, juga As-Sa'di, dalam tafsirnya dia mengatakan, ahsanu taqwim, ay ahsanu surah, wa ahsanul qawamah. Artinya apa? Sebaik-baik anatomi, sebaik-baik fisiologi. Bagaimana Allah mencipta anatomi fisiologi? Termasuk dalam tubuh manusia, terkait anatomi dan fisiologi, Allah menciptakan sistem kekebalan tubuh dalam tubuh kita. Kita harus yakin, ya, kita ini jauh dibanding COVID, jauh lebih sempurna. Coba bayangin, Allah ciptakan dalam tubuh kita, sebagaimana disebutkan oleh mereka ahlinya, ya, ternyata kita ini punya 3 benteng pertahanan tubuh. Ketika ada virus, ya, benteng yang pertama adalah antibodi kita, imun kita berupa antibodi kita. Nah, tatkala virus ada mau mencoba masuk dalam tubuh kita, kemudian ternyata benteng yang pertama ini kuat, maka virus tadi akan terusir, ya, akan mati.
Nah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau benteng satu ternyata lemah, akan melawan benteng kedua. Disebutkan benteng kedua yaitu sitotoksik. Ya, pada protein MHC kelas 1. Disebutkan ternyata protein ini membentuk apa? Racun untuk meracuni virus-virus. Yang mana COVID disebutkan, COVID kalau masuk dalam tubuh, mereka berintegrasi, bersatu dengan virus dan bakteri yang lainnya untuk menyerang tubuh. Tapi 3 benteng ini Masya Allah. Ya, benteng kedua ini meracuni mereka. Nah, kalau benteng kedua, ke-1, kedua kalah, akan melalui benteng yang ketiga, dikenal dengan interferon. Apa itu interferon? Yaitu tubuh akan melakukan perlawanan dengan apa? Menghambat proses perkembangan jumlah dari virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh. Ajib. Nah, 3 benteng ini akan kalah, lemah, hancur, tatkala kapan? Tatkala kita panik berlebihan, tatkala kita takut berlebihan, tatkala kita sedih berlebihan. Ini semua akan lemah, ajib. Fa inni rahimakumullah jami'an. Kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 84. Ya. Ternyata kejiwaan kita menimbulkan apa? Lemahnya fisik kita. Allah berfirman, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih. Kenapa? فَهُوَ كَذِيمٌ. Karena sedih yang numpuk, panik numpuk, marah numpuk. Sedih kenapa? Hampir 40 tahun gak berjumpa dengan anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sedih. Kemudian panik. Panik kenapa? Panik khawatir ada apa-apa sama anaknya. Kemudian marah juga numpuk. Marah kenapa? Marah sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, makanya Nabi Yusuf dijuluki dengan Israel. Ya, ada yang mengatakan Israel disusun dari 2 suku kata, Isr dan Il. Isr itu abd, hamba. Il artinya ilah, Allah. Maka kedudukannya seperti Abdullah. Ya, seperti Abdullah. Ada yang mengatakan Isr fil lail, yaitu apa? Melakukan perjalanan di malam hari. Nabi Yakub keliling sambil teriak-teriak menyebut atau memanggil anaknya Yusuf, ya Yusuf, keliling mencari di mana anaknya. Nah, makanya jangan sebut orang Yahudi Israel, jangan. Karena itu julukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian subhanallah, Nabi Yakub matanya memutih, buta. Ya. Kenapa? Karena tadi sedih berlebihan, panik berlebihan, marah berlebihan. Kejiwaan menimbulkan kebutaan pada mata. Ajib. Dibahas oleh seorang dokter dari Mesir. Dia menyebutkan apa kronologi kaitannya sedih sama mata buta. Disebutkan, diteliti, ya, ternyata orang yang sedih berkepanjangan, sedih berlebihan, marah berlebihan, panik berlebihan akan menyebabkan adrenalin meningkat. Kalau adrenalin meningkat terus akan menyebabkan insulin turun. Kalau insulin turun akan menyebabkan gula darah naik. Kalau gula darah naik akan menyebabkan katarak diabetik. Matanya memutih, buta karena katarak karena kencing manis. Kencing manisnya bukan karena gula. Ya, bukan karena turunan, tapi karena rasa sedih. Ajib. Nah, ini di dalam kedokteran modern nggak dibahas ceritanya kencing manis karena sedih. Ternyata Al-Quran coba membahas. Nah, di balik hikmah dari surat Yusuf ayat 84. Adapun kedokteran klasik Cina dan kedokteran klasik Arab menyebutkan, tatkala orang sedih berlebihan, maka ginjal ini akan mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak, api yang dibuang-buang karena sedih. Makanya kalau ada masalah, lakukan manage konflik, manajemen konflik untuk mengatasi sedih. Penting tuh. Move on dari sedih, penting. Ya, tingkatkan iman kita sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, kalau orang sedih berlebihan, panik berlebihan, takut berlebihan, akan banyak, termasuk orang stres, akan banyak apa? Ginjal yang dibuang apinya. Nggak heran kalau ada orang stres, panik berlebihan, takut berlebihan, depresi, apa yang terjadi? Rambut keluar uban, kulit kering, ya. Kemudian apa? Tangan tremor, gemetar, telinga berdenging, kepala keliengan, mata kabur. Kenapa? Karena api di ginjal yang dibuang-buang, sehingga pengapian yang muncul di ginjal untuk memberikan api pada jantung, untuk mengedarkan peredaran darah, untuk menguatkan denyut jantung ini lemah. Saat itu tatkala api ke atas, dia melemah. Api ketika mengalirkan darah ke mata, ke telinga, ke kepala kurang.
sehingga muncullah dampak seperti ini. Ketika ke bawah juga kurang, apa efeknya coba? Termasuk urusan suami istri, urusan ranjang juga tidak bagus. Kenapa? Ginjal ini lemah. Makanya juga kalau kita telaah hadis Nabi SAW yang mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari tetangga yang buruk akhlaknya. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari pasangan hidup yang membuat uban nih keluar sebelum masa tuaku. Ini menunjukkan apa? Tetangga yang bikin stres, bikin sedih, bikin marah. Pasangan hidup yang bikin marah, stres, sedih, bikin apa? Uban keluar sebelum waktunya. Ya, kalau teori Cina sebutkan tadi apa? Ginjal sebabnya yang bikin uban keluar belum waktunya. Kenapa? Pengapian terlalu banyak keluar sehingga melemah. Coba ajib. Rahimahumullah jami'an. Nih, fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil absar. Coba telaah di musim pandemi kita kemarin ngapain aja, ya, dengan iman kita dengan takdir bagaimana, kita mencela musim wabah enggak, ya, terkait dengan rezeki kita mencela takdir ini gara-gara rezeki kita berkurang apa enggak. Ini kita telaah diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjerumus dalam hal seperti ini, ya. Di musim pandemi, ya, justru di musim wabah seperti ini, banyak berbuat taat, jangan tambah berbuat maksiat. Seorang sahabat, Nu'man bin Bashir, sudah berkata, Innal halak, kullu halak, an ta'si rabbak, fi waqtil bala. Coba ajib. Sesungguhnya, malapetaka, sebenar-benar malapetaka, tatkala kamu berbuat maksiat ketika kamu dikasih cobaan sama Allah. Di musim pandemi, tambah berbuat maksiat, dosanya tambah besar. Tambah malapetaka. Wong diingetin sama Allah, biar dia sadar, malah berbuat dosa. Hati-hati. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa'tabiru ya ulil absar. Hendaknya dalam sejarah ambil pelajaran. Kemudian berikutnya terkait dengan konsep yang diajarin Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Ya, kami coba praktekin ketika di musim pandemi, ajaib wal gharaib. Dengan izin Allah banyak pasien yang sembuh. Bahkan ulama menyebutkan, mewasiatkan, bisa jadi ilmu pengobatan hukumnya wajib, darurat dimiliki oleh kaum muslimin. Coba bayangin. Terutama kemarin kapan? Ketika musim atau bulan Juni dan Juli kemarin. Puncak-puncaknya sampai disebutkan dalam satu harinya meninggal 1000 korban jiwa dari Sabang sampai Merauke karena COVID. COVID ada, nyatanya banyak yang terbunuh, banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Kenapa? Pertama dengan izin Allah, kedua mereka nggak tahu bagaimana kita bersikap ketika ada awal gejala, sehingga mereka nggak tahu bersikap, langkah apa yang mereka ambil, sehingga dalam waktu singkat banyak sekali korban. Bulan Juni Juli kemarin kalau kita tadabburi, kita hayati lagi, rumah sakit sampai menolak pasien. Kenapa? Nakes tenaga kesehatan sudah kelelahan, sudah kurang, oksigen sudah habis, sampai harus membuat tenda di luar rumah sakit. Nah, sampai menolak pasien, kalau ditolak di rumah sakit mau kemana? Kalau nggak tahu caranya, sampai kami dapati satu keluarga semua meninggal dunia. Bapak, anak, semua meninggal dunia. Istri juga meninggal dunia. Kenapa? Karena ketika ditolak di rumah sakit, di rumah dia nggak tahu menanganinya. Sehingga apa? Jadi malapetaka. Subhanallah. Makanya penting nih, belajar yang penting. Termasuk ilmu pengobatan nggak bisa diremehkan. Aduh, kenapa sih kajian Tibun Nabawi terus? Memangnya nggak ada kajian tauhid? Loh, di Tibun Nabawi ada tauhid. Diajarin sama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada fikihnya juga. Ya, ada fikih juga. Ternyata Islam bagaimana mengajarkan, ya, dari fikih ini untuk menjaga kesehatan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini termasuk fikih, termasuk juga fikih Tibun Nabawi. Fikih juga termasuk fikih Tibun Nabawi. Sebelum kita akhiri, insyaallah ada konsep yang simpel perlu kita pelajari, ya, biar nggak berulang lagi pada diri kita, ya. Dan subhanallah dengan pengobatan yang sangat simpel, ya, efektif, mudah, efisien, tanpa banyak efek samping, lakukan cara ini. Ya, pertama, kalau Anda telaah, ya, musim pandemi itu, wabah COVID ini, siapa yang kena mayoritas? Mayoritas yang kena pertama, orang yang takutnya berlebihan, karena akan menurunkan imun dia. Kedua, orang yang pola makannya nggak dijaga.
WFH bukan jaminan. Berapa banyak orang WFH kena COVID? Bahkan ada orang yang subhanallah hampir sekitar 2 tahun nggak pernah keluar rumah, kena COVID juga. Ya, corona jangan dibilang nggak bisa masuk rumah. Corona masuk rumah, walaupun Anda WFH, 2 tahun nggak pernah keluar, nggak perlu dia ketok pintu. Bisa lewat bawah pintu, lewat jendela. Anda di rumah nggak pakai masker, ya. Kalaupun pakai masker pasti ada saatnya dilepas. Kamar mandi nggak pakai masker, tidur nggak pakai masker. Saat itu Anda kena, nggak tahu, dan itu takdir Allah. Ya, makanya baru dilihat. Ternyata wabah pandemi COVID mengincar pertama dari hawa luar, paling banyak adalah ketika musim dingin, musim hujan. Tuh, satu. Kenapa? Hawa itu sangat cocok sekali. Ya, hawa itu sangat cocok untuk wabah. Dibahas oleh Ibnu Qayyim. Dan musim yang paling sehat, yang manusia dalam keadaan banyak yang paling sehat, ya, dan rumah sakit jarang orang yang sakit, adalah fi fasli rabi katanya. Adalah ketika musim semi. Nah, dibahas coba ajib teori mereka. Kemudian tubuh kita yang menjadikan pendukung media jadi wabah, kalau tubuh kita dingin lembab. Ya. Kalau Anda sudah kerasa hidung dingin lembab, udah cepat ambil sikap. Jangan dilama-lamain. Ambil sikap cepatnya, rubah tubuh Anda. Virus, bakteri, jamur sebenarnya istilah yang muncul pada kurun ke-19. Di zaman para kedokteran Arab klasik, Cina klasik, nggak ada istilah virus, bakteri, jamur. Mereka menyebutkan ini panas, ini dingin. Virus, bakteri, jamur, kalau kita lihat, dia suka dengan media yang dingin. Dingin, lembab, akan dicari. Tatkala tubuh kita dingin lembab, saat itu akan dicari, dihinggapin. Walaupun kita pakai masker berlapis-lapis, akan dicari suasana yang dingin lembab. Ini yang paling penting. Ya, kondisi tubuh kita harus kita kenali. Ya, kemudian, subhanallah, ya, cara-cara klasik mereka dengan menggunakan dalil firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah. Termasuk media yang lembab dihancurin dengan makanan minuman sifatnya panas. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjadikan dalil firman Allah surat Yasin 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau ada panas, ada dingin. Kalau dalam bahasa kedokteran modern, kalau ada bakteri, ada antibakteri, antibiotik. Kalau ada virus, ada antiviral. Antinya virus. Kalau ada jamur, antifungal, antinya jamur. Sebenarnya ini ada pantang, ada lawannya. Ya, kalau ada tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, dihancurkan dengan lawanannya. Tapi kalau ada virus, ada misalkan antibakteri, ya, antibiotik. Tapi kalau klasik, dia nggak pakai antibakteri, antivirus, antijamur. Dia pakai apa? Dia membunuh, menghancurkan suasana media yang jadi tempat tinggalnya. Katakan, COVID suka dingin lembab. Berarti hancurin medianya, tempat tinggalnya. Dingin lembab berarti kasih panas kering. Contohnya apa? Kustul hindi, habatus sauda. Ini panas kering. Minyak kayu putih, panas kering. Nah, ketika media ini dihancurkan, saat itu virus ya tidak lagi tinggal di media tersebut atau dia ikut mati. Subhanallah. Wah, ini konsep sudut pandang klasik. Dan tidak bisa dientengkan. Dan bukan berarti pengobatan yang tertinggal. Justru pengobatan yang simple, efisien, efektif, murah, ekonomis. Masya Allah. Bahkan menurut kedokteran Cina klasik, dalam kitab Huang Di Neijing, ya, ribuan tahun sebelum Masehi, disebutkan di situ, segala penyakit yang sulit diobati kembalinya kepada makanan. Kalau tubuh Anda sudah dingin lembab, cari makanan yang panas kering. Simple banget. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Alaikum bihadza al-'ud al-hindi, fa inna fihi sab'ata ashfiyah min hadzatul janb." Ya, hendaknya kalian sering menggunakan kustul hindi, karena pada kustul hindi itu bisa menyembuhkan 7 macam penyakit. Minha dzatul janb. Dzatul janb disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu diantaranya termasuk ghisya fis sadr. Termasuk apa berarti? Selaput paru-paru, atau dikenal bahasa medisnya yaitu pleuritis, infeksi pada selaput paru. Nah, subhanallah, mereka bagi datul janb bagi menjadi 2, hakiki dan ghairu hakiki. Yang hakiki maksudnya adalah pleuritis yang disebutkan dalam hadis tadi. Ghairu hakiki yaitu tidak hakikatnya. Apa? Penyakit-penyakit yang mirip sama
pleuritis, gejalanya hampir sama. Didapati seperti an-nabat al-minsyari, denyut jantung seperti gergaji, kemudian ada batuk, ada pilek, ada demam, ada sesak, ya. Dan ini ternyata COVID masuk seperti gejala apa? Datul janbi ghairu hakiki. Kita bisa pakai kustul hindi untuk mengobati COVID, tapi jangan nisbatkan kepada Nabi. Karena dia bukan masuk datul janb hakiki, tapi ghairu hakiki. Itu harus dipahami. Ya, fa subhanallah disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri. Imam Bukhari menyendiri dengan tambahan, ya, tadi kustul hindi mengobati 7 macam penyakit. Satunya datul janb, ya, atau pleuritis. Yang satunya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri dengan apa? Al-udrah. Berarti disebutkan penyakit yang kedua. Al-udrah untuk kustul hindi. Apa itu al-udrah? Yaitu infeksi terkait dengan THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Termasuk amandel dan faringitis pakai kustul hindi. Adapun 5 penyakit sisa, ya, maka ahlinya silakan mencari pengobatan apa yang cocok untuk 5 ini. Ya, kira-kira 5 ini apa aja untuk kustul hindi. Wahabatus soda juga panas kering itu simpel. Fa Ibnu Qayyim juga menyebutkan untuk orang yang sakit karena dingin lembab sehingga disukai sama wabah, berarti apa? Terapi yang bagus puasa. Karena puasa untuk menghilangkan panas dalam tubuh kita. Ya, puasa menghilangkan panas kering pada tubuh kita. Juga apa? Olahraga, juga berjemur, ya, itu untuk menghilangkan kelembapan dalam tubuh kita. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Tentunya waktu ini nggak cukup ini untuk membahas. Kita ingin bahas komplit, tentunya banyak sekali ilmu yang belum sempat kita habiskan, kita kupas, ya. Fa subhanallah, Islam ini kaya akan khazanah, ya, kaya akan ilmu. Tinggal kita mau nggak duduk, mau nggak menuntut ilmu. Itu barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat insyaallah. Baik, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas tausiahnya tentang ambil pelajaran di masa pandemi Covid. Baik, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Izzah TV dan juga pendengar Radio Salam Jambi dimanapun Anda berada. Kami persilahkan bagi Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan di 0821 8062 3333. Anda bisa menghubungi secara langsung melalui telepon maupun mengirimkan pesan singkat melalui SMS maupun WhatsApp. Baik, kami masih menunggu. Kita akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, soal dari WhatsApp. Pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Nah. Ustadz, dulu keluarga saya pernah meremehkan pandemi, Ustadz. Kemudian qadarullah, akhirnya beliau meninggal. Semoga Allah mengampuninya. Amin. Kemudian pertanyaan dari beliau, bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Menyikapi yang apa nih? Ya, beliau meninggal itu tadi, Ustadz. Meninggal karena COVID. Karena COVID. Nah. Dan sebelumnya beliau meremehkan pandeminya. Nah, barakallahu fikum, ya. Mungkin bahasanya bukan meremehkan, khawatir itu asumsi kita aja, ya. Maksudnya mungkin bisa yang beliau inginkan apa? Agar anak-anaknya nggak usah takut berlebihan, ya. Namanya orang tua itu udah siap biasanya, banyak ibadah, sholat malamnya, masya Allah, ya. Dan dia ingin rasa takut yang berlebihan ini diturunin rasa takutnya, imannya di-up. Dengan apa? Tafaul. Ngasih kabar gitu loh. Udah, wabah pandemi ini gampang, simple, insya Allah ada caranya. Misal seperti itu. Bukan ngentengin, insya Allah kita harus husnudon sama beliau, ya. Terutama orang tua antum, apalagi sudah meninggal. Doakan ampunan untuk dia, juga doakan bagi dia jannah, maghfirah, dan lain sebagainya, ya. Dan harus selalu husnudon, ya. Seperti ini kadang apa? Kalau kita lihat kaum muslimin sering, ya, kalau kita lihat berita-berita tentang virus, wabah, bahkan mutasinya delta, delta, zeta, alfa, dan lain sebagainya. Virus ini mutasi, kemudian gejalanya seperti ini, serangannya lebih dahsyat lagi, bikin penyakit, kemudian gagal ginjal, kemudian pengentalan darah, sebagainya. Ini masalah dunia dinaikin nih, rasa takutnya, ilmu dinaikin, ya.
sehingga takutnya berlebihan. Dengar suara ambulan, kadang ambulannya kosong ya, berbunyi, dua takut berlebihan, takut mati ya, keluar rumah takut mati. Ini ucapan seperti ini, udah nggak usah takut berlebihan ya, santai aja. Nah, ini sebenarnya apa? Tafaul, ngasih kabar gembira. Orang kalau takutnya dinaikin, tapi iman kita, tawakal kita nggak dinaikin, ya akhirnya apa? Ini naik, takut berlebihan, depresi, panik, akhirnya apa? Imun juga turun. Makanya kalau ilmu tentang wabah dinaikin, harusnya iman ikut naik dong. Ya, sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, manzilatut tawakkul fil Islam kamanzilatir ra's fil jasad. Dalam Thariqul Hijratain. Kata Ibnu Qayyim, kedudukan tawakal dalam Islam seperti kedudukan kepala bagi tubuh kita. Idza dhahabat tawakkal, dhahaba islamu. Kalau dia berjalan di muka bumi nggak tawakal, ya Islam dia ikut pergi. Ya, istilahnya berjalan di muka bumi nggak punya kepala. Kalau orang berjalan di muka bumi nggak punya tawakal. Makanya tawakal termasuk syarat Islam seseorang. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kepada Allah lah kalian, hanya kepada Allah lah, dialah kalian bertawakal jikalau kalian seorang mukmin. Jikalau kalian bukan seorang mukmin, ya nggak usah tawakal. Nah, maksudnya umi antum atau ke orang tua antum sepertinya itu, bukan semata-mata mengentengkan ya. Kalaupun dia mengentengkan ya, insya Allah bukan masuk dosa-dosa besar, nggak harus dilazimkan begini dan begitu dari pelaku dosa besar. Nasallallahu alaihi, insya Allah bukan termasuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, syukran jazakumullah atas jawabannya Ustaz. Tapi Ustaz, kita akan persilakan bagi para pemirsa Izzah TV dan juga pendengar Radio Salam Jambi. Baik, ada satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Aku Ibu Ida. Ibu Nida. Iya. Di mana Ibu? Di Jakarta. Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ini obat untuk kanker lidah apa ya? Mohon maaf kurang jelas pertanyaannya Ibu. Bisa diulangi? Taib, pertanyaannya adalah obat kanker lidah ya Ibu? Iya, obat untuk kanker lidah. Taib, itu aja Ibu? Ya, halo? Iya. Cuman itu saja pertanyaannya Ibu Ida? Iya, Taib, soalnya syukran. suamiku kan kanker lidah. Ya Ibu. Jadi rasanya tuh di lidah perih, nyeri sampai ke telinga. Iya Ibu. Ibu. Mau tanya. Baik, sudah kami Sudah tanggapi. pernah biopsi, Bu? Ya? Sudah sampai biopsi? Stadium berapa? Ya? Stadium berapa? Oh, hasilnya sih belum. Ya. Nggak apa. Taib khair insyaallah. Taib pertama, sebenarnya seperti kasus kanker ajib ya, dalam kitab kedokteran klasik, seorang ulama namanya Abul Husain Al-Baghdadi ya, beliau mengarang kitab namanya Al-Mughni fi Tadbiril Amrad wal Ilaj, kalau nggak salah gitu ya. Al-Mughni ya, kitab Al-Mughni dalam perkara mentadaburi penyakit dan obatnya ya. Beliau sekitar 425 Hijriah atau 400-an Hijriah lah, kurun keempat. Dia sudah Masya Allah menyebutkan sebab kanker ya, kemudian terapinya. Dikenal dengan bahasa klasik kanker yaitu seroton ya, seroton. Kenapa? Seroton dinamakan seperti kepiting ya, karena kanker itu nyebar kemana-mana. Dan dari kedokteran modern kalau melihat penyebab kanker ya, rata-rata penyebabnya adalah pertama seperti apa? Seperti faktor oksidan ya, oksidan ya. Adapun gejala utamanya dia cenderung apa? Asimptom ya, nggak diketahui, tiba-tiba kadang kena seperti itu. Dan mayoritasnya mereka menyebutkan oksidan. Kalau benar ini oksidan, sebabnya apa? Rata-rata ya karena makanan. Rata-rata karena makanan. Sehingga timbul sel kanker. Adapun kedokteran klasik melihat ya,
baik kedokteran Arab ataupun Cina, ya, menyebutkan bahwasanya penyebab kanker adalah karena stagnasi peredaran darah. Karena ada sumbatan peredaran darah di daerah tertentu, yang mana sumbatan ini, ya, katakan misalkan di lidah atau katakan di payudara. Ya, sumbatan katakan misalkan di payudara ada sumbatan. Ketika ada sumbatan di payudara, ya, jalurnya darah, maka tatkala itu darah yang terjadi sumbatan di bawahnya akan menumpuk darah dan di atasnya darah mengecil. Ya, maka ketika darah menumpuk inilah yang akan menjadi apa? Nutrisi bagi sel dan jaringan setempat. Sehingga sel dan jaringan setempat apa? Kelebihan nutrisi. Ya, awalnya menjadi tumor, kemudian bisa berubah menjadi kanker. Ya, ketika tumbuh kembangnya sangat dahsyat, ya, yang nggak terkendali jadilah kanker. Nah, penyebabnya selain sumbatan ini, ya, pertama sumbatan, yang kedua sumbatan ini karena apa? Bisa jadi trauma. Dia habis jatuh, ya, kemudian lokasi jatuhnya menyebabkan sumbatan. Ada juga penyebab yang lainnya yang menyebabkan pembuluh darah ini kental lagi pekat. Kalau pembuluh darah kental pekat, maka terjadi potensi sumbatan. Saat itu akan menjadi apa? Sumbatan ini akan menjadi apa? Makanan bagi sel jaringan setempat. Sehingga dia membengkak, membesar. Nah, caranya gimana? Hilangkan sumbatan ini. Ya, hilangkan sumbatan dengan apa? Jauhi pantangan. Pantangan apa? Hindari makanan yang sifatnya manis, pekat. Karena itu sumber bikin darah kental. Ya, darah kental. Apalagi pada kasus orang yang kena kanker, jangan coba-coba vaksin. Maka bikin darah tambah kental. Nah, jangan makan minuman instan, bikin darah tambah kental. Nah, kemudian bisa jadi kurang minum air kentalnya. Nah, juga termasuk dia nggak olahraga, bikin darah itu kental. Nah, maka inilah sumber penyakitnya. Maka terapinya adalah apa? Obati sebab. Ya, ketika sebabnya darah kental, berarti obati encerin darah kental tersebut. Encerin sumbatan-sumbatan tersebut. Sumbatan ini dibebaskan dengan cara apa? Bisa dengan cara terapi-terapi yang dikenal banyak, ya, terapis-terapis yang mengobati dengan gerakan-gerakan tertentu untuk membebaskan sumbatan darah, itu sah-sah saja. Ya, dan itu sangat efektif. Ya, nah, dan yang dikhawatirkan memang ketika dibiopsi jadi masalah. Kalau habis biopsi, biasanya dia tambah berkembang. Kalau belum biopsi, cepat lakukan seperti gerakan-gerakan, ya, untuk bebaskan darah. Kemudian apa? Atur pola makan. Cari makanan-makanan herbal-herbal yang bantu mengencerkan darah. Itu. Nah, ini insya Allah cara yang sangat simpel, ya. Untuk selanjutnya juga Anda terapi renang itu juga penting. Suami Anda untuk dianjurkan terapi renang. Itu juga untuk apa? Buka sumbatan-sumbatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah sembuhkan beliau, ya. Syafahullahu syifaan taman ajilan ghairu ajil. Nah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Itu tadi jawaban dari Ustadz Abdurrahman Dhani untuk Ibu Ida yang ada di Jakarta. Baik para pemirsa Radio Salam Jambi dan juga pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0821 8062 3333. Kita bacakan lagi Ustadz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa fobia, rasa takut Ustadz, seperti takut akan sesuatu dan lain-lain Ustadz? Itu aja Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Rasa takut atau fobia yang berlebihan bisa bermula karena was-was, ya. Dan takut itu wajar, ya. Takut wajar, tapi kalau berlebihan, ya, di sini saat inilah ketika dia mulai takut berlebihan, setan mulai berperan. Ya, seperti kasus pandemi, berapa banyak kita dapati kasus GERD muncul di musim pandemi. Takut berlebihan sehingga sakit mah, ya, takut mati, takut ini, takut rezekinya berkurang, takut keluarganya meninggal, takut berlebihan. Ya, ada yang kadang ada sudah kena COVID, diperiksa sudah sembuh dan negatif, tapi takutnya nggak hilang. Ya, subhanallah, sering kami lakukan terapi di antaranya ruqyah. Ya, subhanallah berdampak seperti muntah-muntah. Efek ruqyah, masya Allah, sangat manfaat sekali. Subhanallah, di antara mereka ada yang keluar rumah itu takut, ya, mau ke masjid takut, naik kendaraan takut, ya,
ketika awal pertemuan pengobatan di ruqyah mulai dampak sendawa, muntah, terus berapa kali ruqyah. Kenapa? Karena mereka punya andil setan. Di musim pandemi, ya, kami sebut mereka ini setan, ini jin COVID. Ya, kenapa? Memanfaatkan musim wabah pandemi COVID, ya, dengan ngasih was-was kepada manusia. Nah, fa subhanallah, terapinya diantaranya apa? Ruqyah mandiri. Kedua apa? Sering ikuti kajian, kalau bisa kajian offline, akidah dan tauhid. Kemudian berikutnya apa? Cari teman-teman yang saleh. Ya, cari teman-teman yang saleh. Ketika iman kita dinaikkan, apalagi kajian tentang tawakal, tentang iman kepada takdir, subhanallah, dengan izin Allah pelan-pelan akan Allah sembuhkan dari fobianya. Ya, nggak perlu pergi ke psikiater atau nggak perlu pergi ke subhanallah untuk minum obat-obat seperti obat jiwa, nggak perlu. Sebenarnya kayak gini nih yang perlu ditingkatkan iman kita. Nah, iman kita yang perlu dinaikin. Ya, ketika takut berlebihan. Nah, ya, sesuatu kalau berlebihan pasti ada masalah. Takut berlebihan ini masalah. Peran dari syaitan. Dan kadang apa? Ketika orang takut berlebihan, ya, subhanallah, lewat tempat gelap sudah takut, ya. Lewat subhanallah daerah sendirian udah takut banget. Ini perlu diruqyah ini. Ya, kadang dinampakin dia mimpi macam-macam, mimpi jatuh dari tebing tinggi, mimpi tenggelam, mimpi melihat najis depan mata, mimpi melihat hewan buas, mimpi melihat makhluk yang menakutkan. Ini ciri-ciri ini orang nih perlu diruqyah nih. Karena was-wasnya berlebihan. Nasallallahu alaihi. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bisa menjawab si penanya. Tapi Ustaz, nampaknya itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon maaf untuk para pemirsa Izzah TV dan juga pendengar Radio Islam Jambi untuk pertanyaan yang sudah masuk, akan tetapi belum bisa kami bacakan. Semoga bisa dibacakan di lain kesempatan. Dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia.